Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami memohon pertolongan Tuhan, pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Saya beri tema, Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim menurut tradisi Talmud atau tradisi Yahudi ditulis oleh Samuel di antara tahun 1050 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Judul kitab ini diambil dari gelar yang dianugerahkan kepada para pemimpin bangsa yang diangkat Tuhan untuk memerintah bangsa Israel antara zaman Yosua hingga zaman kerajaan atau monarki. Nah, para pemimpin itu disebut sebagai hakim, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Shofetim. Tugas mereka adalah memberikan perhatian berkaitan dengan hal-hal rohani di tengah bangsa Israel yang sudah diatur sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Seorang hakim tidak hanya memelihara hukum keadilan dan menyelesaikan pertikaian, melainkan juga membebaskan mereka dari penindasan musuh-musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bahwa pada masa itu belum ada raja yang memimpin Israel. Sebagaimana kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Belum ada raja di tengah-tengah bangsa itu. Dan yang menyedihkan disebutkan bahwa setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwa kondisi kerohanian bangsa Israel pada masa itu bertolak belakang dari apa yang diharapkan Tuhan. Kebanyakan mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka berbalik dari Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang kafir. Mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi mereka lebih fokus untuk mengurusi urusan pribadi, urusan tanah, urusan keluarga. Jadi memang terlihat sangat kontras antara masa Yosua dan masa hakim-hakim. Di dalam kitab Yosua disebutkan di sana bahwa Tuhan berada bersama seluruh bangsa itu ketika mereka menaklukkan negeri yang ada di sekitar tanah perjanjian. Namun di dalam kitab Hakim-Hakim, Tuhan berpaling dari bangsa itu dan hanya memberikan kemenangan kepada orang-orang tertentu yang dipanggil dan diberikan kuasa, diberdayakan oleh Roh Tuhan. Seperti misalnya ada Otniel, ada Gideon, Yefta di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10. Hakim-Hakim 6 dan juga Hakim-Hakim 11. Kita bisa baca di sana. Jadi dalam kitab Hakim-Hakim kita melihat Allah yang terus menyatakan kekuatan, menyatakan kasih dan keadilannya. Bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Ketidattaatan pasti mendatangkan penghukuman. Sebaliknya ketaatan mendatangkan berkat. Berita baiknya adalah melalui kitab ini, kita diingatkan bahwa ketika kita berbalik kepada Allah, berseru kepadanya, dan bertobat sungguh-sungguh, Dia menunjukkan kesetiaannya. Dia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh dengan belas kasihan, serta tetap menyediakan keselamatan bagi orang-orang percaya. Di dalam kitab Hakim-Hakim, ada tokoh-tokoh kunci yang dipilih oleh Tuhan sebagai hakim, seperti Barak dan Deborah, Gideon, Yefta, Simson, dan lain-lainnya. Mereka dipakai Tuhan sebagai hakim yang berperan sebagai pemerintah atau penguasa
pengadil dan pembebas. Mereka menjadi tipologi atau tipe bagi Kristus Yesus. Kita hidup dalam dunia yang syarat dengan dosa. Maka mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Para hakim-hakim dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa menyatakan keadilan Allah. Mereka bisa memimpin dengan baik. Maka sebagaimana hakim-hakim yang baik itu, kita juga harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bisa hidup berkemenangan dan kita diberikan kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memilih para hakim-hakim, Dia juga memilih kita menjadi anak-anaknya untuk tetap hidup di dalam keadilan, dan kita pun dapat menjadi teladan hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengarahkan kami kepada Tuhan yang adalah hakim yang sejati, hakim yang adil. Tuhan menghendaki supaya kami hidup di dalam keadilan. Kami sungguh-sungguh dapat menjadi saksi kebenaran dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengingat dan terlebih melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.